Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Siregar. Saya mahasiswa di UIN Sahada Padang Sidimpuan dengan jurusan Tadris Fisika. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan penerapan materi fisika modern pada benda yang sering kita pegang, bahkan setiap saat kita pegang, yaitu Android. Tanpa kita sadari, penerapan materi-materi fisika modern itu sangatlah banyak, utamanya pada benda Android ataupun alat-alat yang lainnya. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan. Saya telah melakukan observasi di salah satu tempat servis HP dan laptop yang berada di Kecamatan Sipirok, tepatnya di Simaninggir. Ini beberapa bukti dokumentasi saya pada saat melakukan observasi. Nah, pada saat melakukan observasi, hal yang pertama saya tanyakan itu tidak langsung ke materi fisika modernnya, yakni alat yang digunakan ataupun alat-alat yang biasa digunakan untuk membenarkan HP ataupun memperbaiki HP. Adapun alat yang digunakan yang pertama itu solder uap, yaitu yang berfungsi untuk melepaskan dan memasang komponen kecil di papan PCB. Yang kedua itu solder biasa untuk menyolder kabel dan komponen sederhana. Alat berikutnya itu multimeter untuk mengukur tegangan arus, dan ada juga power supply untuk menghidupkan HP tanpa baterai dan sekaligus mengecek konsumsi arus yang dikonsumsi oleh si Android. Adapun alat-alat pendukung seperti yang digunakan seperti obeng set, pinset, dan vacuum pen. Nah, sekarang kita masuk ke materi-materi pada fisika modern yang ada pada Android. Menurut observasi yang saya lakukan, materi yang pertama dibahas oleh abang itu ataupun abang-abang tukang servisnya adalah efek fotolistrik yang ada pada HP Android. Yang utamanya itu yang ada pada kamera dan sistem yang ada pada di sini ada yaitu yang berfungsi untuk pada saat kita melakukan telepon. Pada saat HP-nya diarahkan ke kuping, maka HP-nya itu otomatis akan mati. Nah, menurut penjelasan abang itu, efek fotolistrik adalah fenomena fisika di mana elektron itu dipancarkan dari permukaan material ketika dikenai radiasi elektromagnetik. Nah, berikut ini penggunaan dan penjelasan efek fotolistrik yang ada pada Android. Yang pertama itu sensor cahaya. Android itu memiliki sensor cahaya yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya di lingkungan sekitarnya. Maksudnya si Android ini bisa otomatis ada kecerahan otomatis namanya, bisa HP-nya otomatis cerah otomatis dan kecerahannya turun otomatis pada saat HP kita berada di ruang yang intensitas cahayanya tinggi dan intensitas cahayanya yang rendah. Nah, untuk penggunaan EFL-nya ada pada kamera. Kamera memiliki sensor CMOS dan CCD yang bekerja berdasarkan prinsip efek fotolistrik untuk mendapatkan gambar. Dan yang kedua itu sensor proximity ataupun memastikan layar HP Android itu mati saat mendekati ke kuping. Pada saat kita melakukan telepon. Sistem proximity ini menggunakan LED inframerah dan detektor cahaya, sehingga apabila si Android ini diarahkan ke arah kuping, maka otomatis akan mati sendiri. Begitu. Ya, kita lanjutkan ke materi fisika modern yang kedua, yaitu mekanika kuantum. Definisi dari mekanika kuantum adalah cabang fundamental dari fisika yang menjelaskan perilaku materi dan energi pada skala atom dan subatomik. Penerapan mekanika kuantum pada Android. Yang pertama itu transistor ataupun yang berfungsi untuk menjadi stabilisasi arus yang masuk dan keluar ataupun arus yang digunakan oleh si Android ini, sehingga si Android ini menjadi stabil dan tidak akan terjadi yang namanya kelebihan arus sehingga menimbulkan ledakan dan korsleting. Dan materi yang kedua, mekanika kuantum ini juga ternyata membahas tentang interaksi cahaya dan materi. Layar dari LCD ataupun OLED ini adalah teknologi layar pada Android yang berfungsi untuk bagaimana material menyerap dan memancarkan foton ataupun kuanta cahaya. Sangat penting dalam pengembangan layar dalam
layar yang ada pada Android, sehingga menghasilkan layar yang berkualitas tinggi. Ya, kita lanjutkan. Sekarang materi yang ketiga yang ada pada Android adalah teori relativitas umum, yang mana postulat utama dalam relativitas umum adalah prinsip kesetaraan yang menyatakan bahwa efek gravitasi bumi tidak dapat dibuatkan dari efek percepatan. Penerapan teori relativitas umum pada Android adalah sistem GPS ataupun pada aplikasi Google Maps, segala sesuatu yang berhubungan dengan GPS lah. Akurasi lokasi yang bergantung pada relativitas. Sistem GPS ini mengandalkan jaringan satelit yang mengorbit pada bumi. Satelit-satelit ini memiliki jam atom yang sangat akurat. Nah, sistem GPS ini kalau untuk menentukan lokasi yang tepat ataupun yang akurat, sistem GPS menerima sinyal-sinyal dari beberapa satelit dan mengukur waktu tempuh dengan sinyal tersebut, sehingga sistem GPS ini tidak akan pernah salah karena kan dia menerima sinyal-sinyal dari satelit-satelit yang ada. Mungkin cukup sekian video yang saya tampilkan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.